Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bonjour à tous et à toutes. Comment ça va aujourd'hui? D'accord. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va apprendre sur la date, les jours ou bien les mois de l'année. Jadi pada pertemuan hari ini, pertemuan yang ketiga di semester 2, kita akan masuk bab 2, bagian pertama, partie 1, yaitu tentang tu vas à Paris quand? Ya. Tu vas, kamu pergi à Paris, ke Paris quand? Kapan? Berarti pada judul ini sudah jelas bahwa hal yang perlu kita pelajari yaitu bagaimana pada bab ini kita akan belajar tentang tanggal, tentang waktu, tentang hari dan bulan. Ya, tu vas à Paris quand? Oke. Allez, ensuite les jours de la semaine. Jadi, Monsieur akan mulai untuk menyanyikan lagu ya, nama-nama hari dalam seminggu versi Monsieur. Dengarkan baik-baik. Nanti setelah Monsieur nyanyikan, nah, bisa melihat arti dari tiap-tiap hari ya. Jadi yang berwarna ungu itu kata atau nama-nama hari dalam bahasa Prancis, sementara yang hitam itu berwarna yang berwarna hitam merupakan arti dalam bahasa Indonesia. Allez, on va commencer. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, le jour de la semaine. Ulangi lagi ya, mesti ulangi lagi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, les jours de la semaine. Jadi, les jours de la semaine itu nama-nama hari dalam seminggu, ada 7 ya. Lundi itu artinya Senin, mardi itu artinya Selasa, mercredi artinya Rabu, jeudi artinya Kamis, vendredi artinya Jumat, samedi artinya Sabtu, dimanche artinya Minggu. Ini tolong dipelajari dengan baik, dihafalkan karena ini bekal untuk materi-materi berikutnya baik di semester 2 kelas 10, kelas 11 ataupun kelas 12 dan juga untuk bekal mengikuti keterampilan bahasa Prancis yaitu keterampilan DELF ya, ujian DELF bahasa Prancis internasional. Ya. Oke, poin A sudah selesai. Ensuite kita lanjut. Ini yang B. Les mois de l'année. Les mois de l'année itu artinya nama-nama bulan dalam tahun. Ya. Combien de mois? Ya. Combien de mois dans l'année? Berapa bulan dalam tahun? Dalam satu tahun. Il y a 12 mois. Jadi ada 12 bulan. Ya. Kita mulai. Pertama yaitu janvier. Ya. Selalu Monsieur bedakan antara kata yang berwarna ungu dan warna hitam. Ya. Ungu itu Prancisnya, kemudian yang hitam itu bahasa Indonesianya. Ulangi lagi. Janvier. Ya, R-nya tidak dibaca. Janvier artinya Januari. Kemudian février. Bukan fev, tapi fev. Ya. Ulangi lagi. Février itu Februari. Mars, ya S-nya dibaca Mars, Maret. Avril, April. Mei, AI dibaca E, Mei, Mei.
Juin, Juni. Juillet, awas, ketika ada satu kata berunsur huruf double L, maka dibacanya itu Y. Jadi bukan juillet, tapi juillet. T-nya tidak dibaca. Yang berarti bulan Juli. Kemudian août, itu Agustus. Septembre, itu September. Oktober, artinya Oktober. November, artinya November. Dan Desember, Desember. Masih ulangi lagi dari awal. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Nah, sekarang coba kita bareng-bareng bersama-sama dari Desember, dari bawah ke atas. 1, 2, 3. Décembre, novembre, octobre, septembre, août, juillet, juin, mai, avril, mars, février, janvier. Voilà, ça c'est pour les mois de l'année. Ensuite, voilà. Ini yang poin C tentang le calendrier français 2021. Le calendrier itu artinya kalender, ya, penanggalan. Ya, jadi di Prancis pun tetap ada sistemnya itu menggunakan seperti ini, ya. Di atas itu ada bulan, kemudian di bawahnya itu ada nama-nama hari, dan di bawahnya lagi terakhir itu angka menyesuaikan, ya. Nah, sekarang kita di bulan Januari, janvier. Nah, kita lihat hari ini, hari Senin, tanggal 25, berarti bahasa Prancisnya bahasa Prancisnya hari Senin tadi apa? Wih, lundi. Nah, LU, ya. Di itu dimanche, LU itu lundi, MA itu mardi, ME itu mercredi, JE itu berarti jeudi, VE berarti vendredi, SA berarti samedi, ya. Jadi disesuaikan, tolong diingat-ingat. Ini untuk pengetahuan tentang penanggalan dalam bahasa Prancis. Oke. On va continuer. Voilà. Ini di bulan sekarang, yaitu janvier 2021. Nah, sama ya dengan yang tadi, karena kita ya sekarang di tanggal 25 lundi, maka sama ya. Bahasa penanggalan Indonesia dan penanggalan Prancis tetap sama, hanya perbedaannya itu di bahasanya saja. Kalau Senin berarti Prancisnya lundi, sampai Minggu Prancisnya dimanche. Voilà. On va continuer. Ini yang poin D. Tadi yang pertama tentang hari, yang kedua tentang bulan, yang ketiga tentang le calendrier, tentang penanggalan, dan yang keempat tentang penggunaan, ya, penggunaan angka-angka dalam penanggalan atau dalam bahasa Prancis, yang berarti l'utilisation des chiffres dans le calendrier. Ulangi lagi, l'utilisation des chiffres dans le calendrier. Artinya penggunaan angka dalam penanggalan. Nah, ini contohnya ada 5. Monsieur, berikan contoh dari awal dulu yang paling sederhana, nanti sampai ke bawah itu yang versi kalimat panjang. Ya. Nah, kita lihat coba yang pertama. Ada angka 1 di bawah, di atasnya angka 1 ada huruf E. Kemudian diikuti bulan. Itu bagaimana cara cara pengucapannya? Nah, ini berarti menunjukkan kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan tanggal 1 Februari. Ya. Nah, 1 itu kan bahasa Prancisnya itu kan ang. Ternyata bukan ang. Kalau dalam sistem penanggalan, kita tidak bisa menyebutkan ang février. Non, c'est pas ça. Ya. C'est pas comme ça. Akan tetapi kalau 1 ya, ini hanya 1. Maka ang itu diganti dengan apa? Dengan le premier.
Ya. Le 1er février karena 1 Februari. Kalau 1 Desember sama. Le 1er septembre. Desember, le 1er décembre. Mengapa monsieur pakai le? Karena bulan itu, ini acuannya bukan ke angka ya. Acuannya ke bulan. Semua bulan itu menggunakan artikel le. Ya, yang berarti maskulin. Berjenis kelamin jantan. Ya. Jadi, yang untuk tanggal 1 itu pakainya le 1er. Le 1er février. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian yang kedua ada, nah ini tanggal berapa itu kalau dalam bahasa Indonesia? D'accord, tanggal 5 Agustus. Berarti pengucapannya, awas, ditambah atau diberi artikel le. Atau kata sandang le. Le berarti 5 apa 5? Bahasa Prancisnya? Ah oui, 5. Ot. Le 5 août. Tapi kalau digabung liaisonnya le 5 août. Ya, le 5 août atau le 5 août kalau digabung. Nah, sudah 2 contoh. Nah, yang ketiga sama. Tinggal ditambah diganti, disesuaikan saja tanggalnya dan bulannya. 27 berarti apa? Wih, ditambah le dulu sebelum angka. Le 27 juin. Wih, le 27 juin berarti tanggal 27 Juni. Nah, kemudian ini di bawah. Nah, ini untuk tahun. Kalau pada tahun 2021. Nah, ini bahasa Indonesianya ong neng Indonesian itu kan yang bertanda merah. Kata yang bertanda merah itu bahasa Indonesianya artinya yaitu pada tahun 2021. Mademoiselle ou bien messieurs semua bisa memilih salah satu. Bisa yang cara yang pertama, bisa yang cara kedua. Yang cara pertama yaitu apa? Ong, wih. Ong 2021. Ong 2021. Nah, pada tahun 2021 atau cara kedua dans les années 2021 ya, semuanya benar. Tidak ada yang salah. Tinggal memilih saja ya. Tapi biasanya yang lebih digunakan itu yaitu pada penggunaan ong karena lebih simple. Ya, seperti itu. Ong 2021 ou bien dans les années 2020. 2021. Ya, itu cara apa? Itu untuk contoh keempat. Kemudian yang kelima. Nah, tadi kita sudah belajar yang contoh pertama tanggal dan bulan sampai contoh ketiga. Nah, yang keempat itu tahun. Nah, sekarang kita akan menyusun sistemnya bagaimana ketika kita ada agenda ya. Kita punya agenda. Kita translatekan dalam bahasa Prancis. Bagaimana? Nah, kita bisa melihat ini contoh yang nomor 5. Jadi yang pertama ya, itu harus harus diawali dengan nama hari dulu. Nama hari, terus nanti koma ya. Nah, setelah koma, loh, monsieur, kenapa kalau hari itu tidak ada artikelnya? Nah, nanti Monsieur akan sampaikan kenapa kalau hari tidak muncul artikel sementara yang bulan itu memunculkan artikel. Intinya, untuk sementara ini, nama hari dulu tanpa artikel, terus koma, kemudian dilanjut dengan artikel dulu, ya, le, terus diikuti tanggalnya berapa, bulannya apa, dan tahunnya berapa. Ya, coba. Kita akan Monsieur akan bacakan ya kalimat secara lengkap. Nah, coba nanti kira-kira artinya bagaimana. Lundi, le 25 janvier 2021, on apprend encore le français en ligne au lycée public de Jamja Muhammadiyah. Lundi, apa itu artinya lundi?
Nah, lundi itu artinya hari Senin. Senin, le 25 janvier 2021, tanggal 25 Januari 2021, on apprend encore. Kita masih belajar, encore itu masih. Kita masih belajar le français. Kita masih belajar bahasa Prancis en ligne, secara daring, ya. Au lycée public, di SMA de Jamjam Muhammadiyah, SMA MBS Jamjam Muhammadiyah. Nah, jadi intinya yang berhuruf atau yang berhuruf yang berwarna ungu itu yang kita yang kita sedang pelajari, yaitu tentang hari, bulan, kalender, dan tahun. Ya, sekali lagi, Monsieur tekankan, ingatkan bahwa yang pertama kali ketika kita menyusun agenda, ada waktu, ada datnya, ladatnya. Yang pertama itu ada hari, ya. Kemudian koma, kemudian diikuti artikel. Setelah artikel itu ada angka, kemudian ada bulan, dan terakhir tahun. Nah, kalau kita ganti hari Minggu tanggal 30 Desember 2021, berarti apa? Wih. Hari Minggu apa hari Minggu? Dimanche. Dimanche, koma, le 30 Desember 2021 2021. Kalau kita baca secara lengkap, ya, dari hari sampai tahun, berarti nah, ulangi lagi. Oui. Dimanche le 30 décembre 2021. Nah, seperti itu ya. Mohon untuk difahami betul dan dihafalkan strukturnya ataupun kosakatanya sehingga bisa lebih memahami tentang cara penggunaan angka dalam kalender. Ensuite, nah ini verbe régulier et irrégulier. Ini kata kerja yang beraturan dan irrégulier itu yang tidak beraturan, ya. Yang mana kata kerja ini selalu berhubungan dengan waktu, ya, ladat. Seperti itu. Nah, yang pertama ini ada ouvrir, membuka artinya, kemudian fermer, menutup. Nah, yang verbe régulier itu hanya kata kerja fermer. Mengapa? Biasanya yang verbe régulier atau yang kata kerja beraturan selalu diakhiri huruf e dan r. Kok bisanya? Iya, karena nanti perubahannya itu lebih sederhana dibanding dengan yang irrégulier. Ya. Yang ouvrir bagaimana, Monsieur? Yang ouvrir itu masuk ke dalam bentuk kata kerja yang tidak beraturan. Karena diakhiri dengan huruf selain er, yaitu huruf ir. Ya. Ouvrir, membuka, fermer, menutup. Coba sekarang kita konjugasikan ya. Ini tolong dihafalkan betul ya untuk bekal. Allez, on va commencer. Harusnya je ya, je ouvre kan. Tapi ingat sekali lagi, kalau ada dua kata, kata pertama diakhiri huruf vokal, ketemu dengan kata kedua diawali huruf vokal, maka kata pertama yang diakhiri huruf vokal itu dihilangkan, kalah. Maka yang kata atau yang huruf terakhir pada kata pertama itu karena vokal, maka diganti atau diubah dengan apa? Dengan tanda petik 1. Nah, ya, jadinya bukan je ouvre, akan tetapi j'ouvre. Ya, pengecualian kecuali pada kata ganti atau subjeknya tu, ya, hanya je. Ulangi lagi, j'ouvre, tu ouvres, il ouvre, elle ouvre, on ouvre, nous ouvrons. Nah, S-nya nyambung ke U jadi Z ya. Nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent, elles ouvrent.
Itu untuk ouvrir, membuka. Kemudian fermer. Je ferme. Tu fermes. Il ferme. Elle ferme. On ferme. Nous fermons. Vous fermez. Il ferme. Elle ferme. Nah, ingat. Ya, je itu biasanya ya, perubahan kata kerja ketika subjeknya je itu biasanya hanya menghilangkan selalu berakhiran e. Ya, seperti kita lihat bersama ya. Kalau tu mesti akhirannya e dan s. Ya, itu mesti beri tanda warna merah ya supaya lebih jelas perbedaannya bagaimana. Kemudian il, el dan ong itu sama seperti perubahan pada subjek je ya, yaitu berakhiran e. Nu selalu berakhiran ons. Vous selalu berakhiran ez. Dan el jamak yang berarti mereka laki-laki dan perempuan selalu berakhiran en dan t. Ya, seperti itu. Ini untuk dua kata kerja. Nah, kemudian ini ada kata kerja yang lain lagi, yaitu ada kata kerja aller, pergi, dan partir yang berarti berangkat. Nah, dua kata kerja ini pun sama, tidak beraturan, hanya yang beraturan ferme saja. Coba kita konjugasikan. Nah, untuk dua kata kerja ini Monsieur tambahkan keterangan tempat ya, le complément du lieu, agar lebih jelas penggunaannya bagaimana. Nah, untuk complément du lieu ini sudah kita pelajari di semester 1. Mohon untuk dibuka kembali apabila lupa. Kalau memang seandainya sudah paham, tolong sesering mungkin untuk memperdalam ya, agar penguasaan grammar atau penguasaan tata bahasanya lebih bagus. Nah, coba untuk kata kerja ale kita konjugasikan sampai selesai ya. Itu satu kalimat. Je vais à Paris. Saya pergi ke Paris. À Paris karena diikuti nama kota. Tu vas au cinéma. Il, elle, on va à la bibliothèque. Kenapa pakai ala? Ya karena bibliotek itu feminin ya, jenis kelaminnya perempuan. Kalau cinema maskulin. Oke, kita lanjut. Nous allons à l'hôtel. Kami pergi ke hotel. Tadi à la bibliothèque itu perpustakaan ya. Kemudian vous allez aux toilettes. Anda pergi ke toilet. Elles vont au Canada. Mereka laki-laki perempuan pergi ke Kanada. En France, ke Prancis. Aux États-Unis, ke Amerika Serikat. Chez un ami. Nah, chez un ami itu artinya ke rumah ya. Chez itu artinya rumah, ke rumah. Ang nami seorang teman, berarti mereka laki-laki atau perempuan pergi ke rumah seorang teman. Seperti itu. Ini untuk kata kerja. C'est la conjugaison de verbe aller. Oui. On va continuer par le verbe partir, yang berarti berangkat. Je pars à Banyumas. Saya berangkat ke Banyumas. Tu pars au zoo. Kamu berangkat ke kebun binatang. Il ou elle, on part à la cantine. Dia, laki-laki perempuan, pergi ke atau berangkat ke kantin. Nous partons à l'aéroport. Kami berangkat ke bandara. Vous partez aux Champs-Élysées. Anda berangkat ke bangunan Champs-Élysées. Nah, Champs-Élysées itu salah satu bangunan termegah. Ya. Di mana? Di Prancis. Nah, Mesdemoiselles dan Messieurs bisa mencari gambar-gambar Champs-Élysées yang terindah di Google. Silahkan untuk menambah pengetahuan. Kemudian il, elle, part. Bukan partons ya, part. Il ou elle part au Portugal, en Espagne, aux Pays-Bas, chez moi. Portugal berarti berangkat ke Portugal, en Espagne berarti ke Spanyol, aux Pays-Bas ke Belanda, chez moi
Nah, moi itu kan saya, berarti ke rumah saya. Ils partent chez moi. Nah, mereka laki-laki perempuan berangkat ke rumah saya. Voilà. Itu untuk konjugasi beberapa kata kerja yang berhubungan dengan ladat, ya, tentang waktu. Ya, allez, on continue. Nah, ini yang F. Ada adjektif interrogatif. Atau kalau kita katakan dalam bahasa Indonesia, kata sifat yang menunjukkan apa namanya? Yang mana? Ya, yang mana? Kata tanya. Kata tanya yang menggunakan kel. Ya, yang berarti kel itu apa? Ya, apa atau yang mana? Seperti itu. Nanti disesuaikan. Nah, yang pertama yang ber apa namanya? Yang berwarna merah itu ada beberapa, ya. Konstruksinya atau pembentukannya atau rumusnya kel, 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 kel. Sama, semuanya itu sama dibacanya kel. Plus, non. Nah, jadi kel, 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 kel ditambah non. Nah, kel hanya kel saja itu jenis maskulin. Yang kel ada double L ditambah E itu berarti feminang. Ya, feminang apa? Feminang tunggal. Yang kel L-nya satu maskulin tunggal. Nah, kel yang ada S-nya itu maskulin pluriel atau maskulin jamak. Nah, yang terakhir itu kel ada double L dan ada ES. Itu berarti menunjukkan feminang pluriel atau berjenis kelamin perempuan jamak. Nah, coba kita lihat contohnya yang maskulin. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Artinya apa kira-kira? Nous sommes quel jour aujourd'hui? Nous sommes kami quel jour? Di hari apa sekarang atau hari ini? Hari ini itu kita berada di hari apa? Ya. Nah, berarti quel jour, mengapa pakainya quel maskulin? Karena jour itu bukan feminin, ya. Makanya le, ya. Kalau ada artikelnya itu le, quel jour, ya. Nah, berarti jawabannya bagaimana? On est dimanche. Kita berada di hari Minggu, seperti itu, ya. Jadi quel jour itu merupakan salah satu, ya, kalimat yang berunsur adjektif interrogatif, yaitu quel untuk maskulin. Kemudian yang feminin, le football, c'est quelle date? Nah, mengapa quelle date ada double L? Ya karena date itu, ya, kata yang berjenis kelamin perempuan, feminin. Jadi mau kel-nya itu yang satu ataupun yang dua, ataupun yang L-nya satu ditambah S atau yang L-nya dua ditambah ES, jangan bingung-bingung. Kel-nya ini keempat di antara empat ini menyesuaikan apa? Menyesuaikan nama benda, ya, menyesuaikan nama benda. Jour karena maskulin tunggal, ya berarti pakainya kel. Dat karena feminin tunggal, ya pakainya kel, double L dan E, ya. Nah, seperti itu. Nah, jawabannya bagaimana? Football, ya. Sepak bola itu diselenggarakan kapan sih? Waktunya kapan sih? Nah, le match entre la France et le Brésil est le 31 janvier 2021. Nah, pertandingan antara la France, Prancis, et le Brésil dan Brasil yaitu adalah di tanggal 31 Januari 2021, ya. Jadi semuanya itu jawaban itu biasanya selalu di kata kerja yang diperlukan untuk jawaban
pada penggunaan adjektif interrogatif itu menggunakan kata bantu, kata kerja bantu yaitu être. Ya. On est, ya kan, le match mengapa pakai e? Karena le match itu dia laki-laki, il kan berarti ile. Ya. Kenapa tidak suis? Yo karena le match itu bukan saya. Ya, seperti itu. Mohon diperhatikan dengan baik. Masculin singulier sudah, feminin singulier sudah. Nah, sekarang yang pluriel. Yang pluriel monsieur akan ambil yaitu pluriel yang jenis kelaminnya itu jantan, ya. Nah, coba perhatikan. Monsieur bacakan contohnya. L'université est fermée quel jour? L'université est fermée quel jour? Universitas est fermée. Tutupnya itu hari apa sih? Kan quel jour, berarti tidak hanya satu hari dong. Mengapa? Karena S-nya 2. Beda dengan yang atas, quel jour tanpa S. Berarti kan 1 tuh. Ya kan? Nah, sementara yang nomor 3, yang pluriel, ada S-nya. Berarti penggunaannya itu ditambah S. Quel jour. Ya. L'université est fermée quel jour? Nah, kampus itu biasanya tutupnya itu ya setiap hari apa? 2 hari dalam seminggu. Apa? Coba. Le atau chaque samedi et dimanche. Samedi apa berarti? Wih, samedi itu Sabtu, et dimanche? Wala Minggu. Nah, jadi bukan biasanya semua universitas ya, biasanya formalnya, resminya ya, kecuali yang ketika ada kegiatan mahasiswa yang non akademik itu biasanya masih dibuka ya. Tapi kalau kantor ya, ruang dosen, rektorat dan sebagainya, pelayanan publik dan sebagainya, biasanya tutupnya itu hari Sabtu dan Minggu. Jadi penggunaan le dan chaque itu sama, yang berarti setiap. Nah, ini Monsieur akan jelaskan. Jadi untuk tadi nama ketika Mademoiselle atau Monsieur memiliki acara atau agenda, itu kan tadi Monsieur katakan tidak boleh pakai artikel untuk hari gitu kan. Nah, hari dulu, koma, kemudian le diikuti tanggal, kemudian diikuti bulan dan tahun. Nah, ini kenapa muncul sekarang? Karena ada imbuhan le ataupun chaque itu sama-sama yang berarti setiap. Ya. Kalau hanya samedi et dimanche berarti hanya satu kali dong tutupnya. Hanya minggu ini saja. Tetapi kalau ada imbuhan le dan chaque berarti setiap hari. Apa yang dimaksud? Ya, hari Sabtu dan hari Minggu. Le samedi et le dimanche atau chaque samedi et dimanche. Monsieur, kenapa dimanche-nya itu tidak setelah kata e? Itu pada kata dimanche itu tidak ditambah atau tidak ditulis le atau chaque lagi. Tidak. Jadi orang Prancis itu memang tidak suka mengulang-ulang kata, hanya satu kali ya. Jadi penulisan atau pengucapan le atau chaque itu hanya ditulis sekali. Di mana? Di awal. Cukup le samedi et dimanche atau chaque samedi et dimanche, artinya setiap hari Sabtu dan Minggu. Ya. Ingat sekali lagi, ada imbuhan le kemudian hari, ada hari ditambah imbuhan le, itu yang berarti setiap. Tapi kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada artikel berarti hanya hari itu saja. Paham ya? Monsieur harap Mademoiselle et Monsieur juga semuanya paham. Kalau masih belum paham bisa diulang-ulang kembali ya video ini. Ulangi lagi. Monsieur akan bacakan contoh yang ketiga sekaligus jawabannya. L'université est fermée quel jour? Le samedi et dimanche. Chaque mardi et dimanche. Chaque samedi et dimanche. Voilà. Itu ya. Voilà. C'est la fin de cette rencontre. Merci de l'avoir suivi. Que ce soit utile pour nous. Et au revoir. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.